Pada tanggal 2 Maret 2020, terdapat 2 kasus positif COVID yang terdeteksi di Indonesia. Selanjutnya, kasus tersebut naik terus sampai puncaknya tanggal 1 Februari 2021 terkonfirmasi ada 14.518 kasus positif. Kenaikan jumlah angka ini tidak diimbangi dengan kapasitas bed isolasi dan ICU yang tersedia di Indonesia. Karena rata-rata rumah sakit tipe C menyediakan bed untuk isolasi hanya 4% dari total bed keseluruhan. Menghadapi permasalahan ini, Kementerian PUPR membangun rumah sakit khusus COVID di beberapa pintu masuk Indonesia, baik lewat udara maupun lewat laut, serta mengalihfungsikan bangunan menjadi rumah sakit khusus COVID untuk mengejar angka kekurangan ruang isolasi di rumah sakit. Hal ini juga PUPR bekerjasama dengan Kemenkes dalam menerapkan standar ruang isolasi khusus COVID karena COVID merupakan penyakit baru. Contoh kasus DKI Jakarta sampai hari ini dengan jumlah penduduk 10,56 penduduk dan kasus positif sebanyak 438.000 bed isolasi yang tersedia dengan dan tanpa ventilator sebanyak 27.773 bed atau bisa mengcover 6,3% kasus. Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan daerah setempat, pemerintah daerah, dan kontraktor BUMN seperti Wika, Waskita, Adikarya dalam membangun rumah sakit COVID sebagai wujud upaya pengendalian lonjakan pasien COVID dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap dan layak. Rumah sakit COVID yang telah dibangun diantaranya Rumah Sakit COVID Lamongan, Rumah Sakit COVID Simpruk, Rumah Sakit COVID Pulau Galang, dan Wisma Atlet sebagai RS rujukan COVID-19. Kementerian PUPR bertugas dalam proses pengawasan dan pendampingan kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses kontrak dengan kontraktor hingga proses serah terima kepada end user, dan juga melakukan pengawasan dan pendampingan mengenai penyediaan barang dan jasa. Selain itu, bentuk penerapan koordinasi dan sinergi penanganan darurat COVID-19 antara lain pembentukan Komando Tugas Gabungan Terpadu RS Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang terdiri dari beberapa unsur kementerian dan lembaga seperti TNI Polri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan untuk mendampingi tenaga kesehatan, mendukung fasilitas, dan menjaga keamanan penanganan COVID-19 di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Kementerian PUPR termasuk dalam tim pendukung satuan tugas yang terdiri dari 46 kementerian dan lembaga pemerintah yang bekerja sama mendukung penanganan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Prasyarat best practice, diantaranya yaitu 1. Budaya dan filosofi. 2. Cara kerja baru. 3. Akuntabilitas dan insentif. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Manfaat best practice yang diterapkan dalam video diantaranya yaitu 1. Sharing informasi dan waktu penanganan. Lingkungan kerja optimal. 3. Daya saing naik. 4. Koherensi kebijakan. 5. Efektif. 6. Efisien dan meminimalisir biaya dan pemborosan. 7. Duplikasi pekerjaan turun. COVID adalah wabah nasional yang dalam penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam hal ini, PUPR membantu untuk menyediakan fasilitas kesehatan untuk para pasien yang positif COVID. Terselenggaranya pembangunan rumah sakit COVID-19 di Indonesia didasarkan dari kerjasama yang solid dari instansi pemerintahan, di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan daerah setempat, dan para kontraktor BUMN. Upaya penanganan COVID-19 akan berjalan baik apabila setiap kementerian dan lembaga terkait bekerja sama, mengabaikan ego sektoral, dan punya pola pelayanan terpusat di dalam satuan tugas. Banyak manfaat yang dapat terwujud apabila setiap lembaga dapat melupakan ego sektoralnya masing-masing dan saling bekerja sama, berkolaborasi, serta bersinergi. Bersama-sama, kita dapat menuntaskan ketidakadilan dengan berkolaborasi